Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ramadan telah berlalu bukan berarti kita menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita. Perginya Ramadan bukan akhir dari ibadah kita. Kita masih harus tetap menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih harus tetap beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetap harus menghidupkan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, baik perkataannya, perilakunya, maupun apa yang beliau biarkan atau diamkan. Masyarul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita paham bahwa banyak orang mengambil keberkahan di dalam bulan Ramadan, maka seolah-olah ketika tiba saatnya Idul Fitri maka lepas semua siksaan, lepas semua beban, lepas semua kendala, seolah-olah puasa ini adalah bagian dari hambatan dan halangan kita menikmati hari demi hari. Padahal sejatinya ketika kita paham bahwa kita bukanlah hamba Ramadan, kita adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kemudian kita masih tetap harus menjadikan diri kita adalah menjadi hamba di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk menghentikan ibadah-ibadah kita. Jika saja di malam-malam tarawih kita selalu mendatangi masjid-masjid, musola-musola, di mana kita menghidupkan malam kita dengan tahajud, dan bahkan kita bisa bangun tengah malam untuk menghadirkan sekedar beberapa rakaat saja untuk sebelum kita melaksanakan sahur, maka yang ditunggu adalah bagian dari keistiqomahan kita menjalankan itu semua. Karena sekali lagi kita bukan hamba Ramadan, kita adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita paham bahwa menjalankan keimanan kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam adalah bagian yang memuliakan kita. Sedangkan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala butuh kepada tiga aspek. Yang pertama adalah aspek lisan, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakannya. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadirkan rasa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Yang ketiga, maka butuh kepada perilaku atau amalan yang kita harus lakukan. Karena Rasulullah SAW menyatakan al-iman iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa al-iman ma'rufa bil qalbi wa qawl bil lisan wal af'al bil akran. Iman itu tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisannya, tetapi digenapkan dalam hati dan muncul dalam sebuah perbuatan. Ketika kita paham bahwa keimanan itu harus muncul, tidak hanya dikenali dari hati, akan tetapi memenuhi lisan dengan amalan perbuatan adalah bagian yang kemudian membuat iman kita menjadi sempurna. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah As-Saff, surah 61 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah bahkan memurkai orang yang beriman.
Ciri-ciri orang yang beriman yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau tidak menyelaraskan apa yang kau ucapkan dengan apa yang kau kerjakan? Murka besar di sisi Allah. Kebencian Allah SWT sangat besar kepada orang yang pandai berkata-kata tetapi tidak menyelaraskan apa yang dia kerjakan dengan apa yang dia ucapkan. Dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak memperhatikan penampilan dan harta kita, walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah SWT memperhatikan bagaimana kita menyelaraskan antara lisan dengan amalan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, adik-adik, anak-anak yang dicintai karena Allah, karena penghuni surga semuanya. Ketika kita memahami bahwa iman itu harus dikerjakan secara mujmal, secara menyeluruh, Allah SWT juga memperingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara mujmal, secara holistik. Tidak boleh ada orang yang kemudian hanya berislam waktu lebaran saja, berislam hanya pada waktu perkawinan saja, berislam hanya karena ritual-ritual hari besar dalam Islam. Akan tetapi berislam dengan benar adalah menjalankan seluruh 24 jamnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, menjalankan keislaman sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, menghadirkan hatinya, mengikatkan diri kepada Allah Taala. Maka apa keutamaan atau fadilah daripada orang yang menghadirkan keimanan yang secara sempurna, tidak hanya lisannya tetapi juga melibatkan hati dan perilakunya? Maka Allah Taala dalam surat yang ke-14 ayat yang ke-27, surat 14 adalah surah Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusabitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah SWT dalam ayat itu menyatakan bahwa Allah akan meneguhkan iman orang yang beriman. Tentu yang beriman di sini adalah menyempurnakan imannya, tidak hanya dengan lisannya saja, tetapi dengan kegenapan hati dan juga menjalankan dengan perbuatan. Maka Allah SWT menyatakan bi qauli tsabit, lisannya akan Allah teguhkan pada saat fil hayati dunia wa fil akhirah. Maka perhatikan orang-orang yang menghadirkan keimanannya secara sempurna, maka perhatikan lisannya. Begitu kaget yang muncul dari hatinya, yang langsung muncul dari lisannya ketika latah, maka yang disebut adalah asma Allah. Subhanallah, astagfirullah, masya Allah, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya. Lafaz-lafaz thayyibah yang muncul dari lisannya, karena Allah Subhanahu wa taala meneguhkan lisannya. Dan kemudian ayat itu menyatakan bahwa tidak hanya di dunia, akan tetapi sampai di akhirat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa baina dunia wal akhirah huwal barzakh. Di antara dunia sampai ke akhirat ada alam kubur, ada barzakh. Di mana dalam keterangan itu ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita wafat, maka 7 langkah kaki pelayat kita meninggalkan tubuh kita yang sedang berada di kuburan yang dingin, maka malaikat Munkar Nakir bertubuh hitam, bermata biru, menanyakan beberapa hal. Setidaknya dalam beberapa hadis dinyatakan ada 5 pertanyaan yang pasti disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah man rabbuka, siapa yang kau pertuhankan, siapa yang kau jadikan sebagai Rabbmu. Maka akan menjadi kesulitan untuk kita menjawabnya ketika kita tidak mempunyai iman yang sempurna, alias kita tidak menyempurnakan keimanan kita hanya pada momen-momen tertentu saja. Wihanka menyatakan bahwa ketika kita melihat jumlah orang Islam, lihatlah pada saat sholat Id. Tapi ketika ingin melihat kualitas orang-orang mukmin, maka hadirlah di masjid pada saat subuh dan isya. Masyaallah muslimin wa rahmatullahi rahimahullah.
pertanyaan ini, man rabbuka tadi, akan menjadi mudah bagi lisan kita karena Allah Subhanahu wa taala meneguhkan lisan kita, dan Allah akan memudahkan karena keimanan kita sempurna, kita bisa menjawab Allahu Rabbuna. Ketika ditanyakan lagi oleh malaikat Munkar Nakir, man nabiyuk, siapa nabimu, maka dengan mudah karena Allah yang memudahkan lisan kita karena keimanan kita sempurna, maka lisan kita dengan mudah menjawab Nabi Muhammad SAW, Nabi wa Rasul. Dan kemudian kita ditanya lagi, madinuk, apa agamamu? Maka dengan mudah karena Allah SWT memudahkan lisan kita di qauli sabit di dunia wa fil akhirah, maka kemudian kita akan menjawab dinul Islam, Madinah. Maka ini menjadi bagian yang kemudian diteruskan dengan ma kitabuk, kita akan mudah menjawab Al-Quran Al-Karim kita. Dan ketika ditanya yang terakhir, ma'amaluk, dengan mudah lisan kita akan menyatakan amal soleh dengan Al-Quran wa Sunnah. Dan ini tidak berhenti sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan amalan-amalan kita sampai kepada ketika kita membaca surah Al-Insyiqaq, surat 84 ayat 7 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan amalan-amalan kita dan kita akan diberikan dalam kitabnya menjadi tangan kanan kita terima. Dalam ayat itu Allah SWT menyatakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini, maka ketika itu ada orang yang menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka hisabnya akan mudah oleh Allah SWT. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan dikembalikan kepada keluarganya yang berada di tempat yang penuh dengan kegembiraan. Hanya satu di akhirat tempat kegembiraan, yakni surga, yang Allah SWT janjikan kepada kita ketika kita menjalankan keimanan dengan sempurna. Masyaallah muslimin wa mu'minin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari kitab yang telah diberikan kepada kita. Dalam surat yang sama Allah Subhanahu wa taala menyatakan buat orang-orang yang amaliyahnya tidak sempurna dalam menghadirkan keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 10 sampai 12 yang surat yang sama, surat 84 surah Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan ada orang yang menerima kitab amalnya di belakang punggungnya, di pelintir tangannya. Maka ketika itu Allah SWT menyatakan bahwa malaikat akan melintir tangannya dan dia akan teriak kesakitan. Fasawfa yad'u thubura, ya Allah celaka saya. Maka kemudian tanpa ibu langsung dimasukkan wa yasla sa'ira, dan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Masyaallah muslimin wa mu'minin rahimakumullah. Di ayat 17 surat 17 ayat yang ke-14 Allah SWT menyatakan ikra kitabak, bacalah sendiri olehnya. Dan cukup hari ini engkau sebagai penghisab atas dirimu sendiri. Maka yang terjadi ketika itu Allah SWT membuka semua lembaran kitab kita dan kemudian menyatakan kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu dulu begini. Dan Allah SWT akan menghadirkan satu bitokoh, yakni kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ketika kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dengan itu. Karena timbangannya nanti Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan di tokoh yang berbunyi la ilaha illallah, maka selamatlah kita. Dan pasti kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala di surat 52 ayat yang ke-21 menyatakan bahwa kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman, dikumpulkan bersama anak cucu mereka yang mengikuti dengan keimanannya, dan amal mereka yang sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkumpul di surga nanti berkait dengan apa yang dia imani dengan apa yang dia amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk menghadirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa istiqomah sampai kita menjemput husnul khatimah. Amin. Allahumma amin.
Marilah kita sama-sama menghadirkan kecintaan kepada Allah, mengajak kepada Allah Taala, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang disempurnakan imannya, dan kemudian Allah SWT tetap memberikan inayah, iradah, kudrah dan ma'unahnya terutama untuk kita, sehingga kita bisa menjalankan apa yang kita inginkan sampai kita tuntas paripurna menjalankan keislaman kita. Allahumma qil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Filistin, fi Khan Yunis, fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.